beberapa ekor itu memang saya jual untuk bantu kekurangan lah mas, kayak kan masih bata merah, terus masih butuh lantainya, masih ini plester dinding kayak gitu memang. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera. Kali ini saya berada di sebuah peternakan dan ini berdiri sebuah rumah baru dibikin. Apakah rumah ini dibangun dari hasil ternak kambing atau bukan? Mari kita simak videonya sampai selesai. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel ini, dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan lebih bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya agar selalu update ketika saya upload video. Sebelumnya, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Minta izin mas untuk mereview kegiatannya sampean mas. Iya, monggo. Sebelumnya perkenalkan nama dan alamat lengkap mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprianto. Alamat Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Gebang, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian mas, sampean ini menerapkan sistem breeding ya mas ya? Iya mas. Jumlah indukan ada berapa mas? Indukan ada yang sudah produksi 3 ekor. 3 ekor mas. Itu sudah beranak atau masih pada bunting mas? Sudah lahir alhamdulillah. Itu masing-masing berapa anaknya mas? 3 ekor itu tempenya 5 ekor mas. Yang 2 ekor itu anaknya 2, yang 1 ekor anaknya 1. Jadi nambah 5 mas ya? Tambah 5. Tadi awalnya sampean beternak ini berapa ekor mas? Awalnya sekitar 7 ekor mas, selama 1 tahun kurang lebih. Dari pertama itu sekitar 14-15 ekor mas. Terus kebetulan sebagian udah saya jual, terus nambah cempe 5 ekor itulah mas. Mas, itu babon 3 kok bisa beranak bareng, itu caranya gimana itu mas? Memang udah saya program mas, itu kawinnya memang saya ambil bareng. Jadi nanti kalau panen cemplenya itu bisa bareng. Oh gitu, jadi panen cemple bareng dan nanti jualnya bareng juga mas ya? Nggak tahu nanti mas, soalnya pengen dibanyain dulu lah ternaknya. Ini sebelumnya mohon maaf nih mas, agak ke pribadi, dijawab boleh, enggak juga nggak apa-apa mas. Ini berdiri rumah, ini baru dibangun nih mas. Ini dari hasil peternakan kambing atau gimana ini mas? Kalau 100% dari kambing enggak mas, cuman beberapa ekor itu memang saya jual untuk bantu kekurangan lah mas. Kayak kan masih bata merah, terus masih butuh lantainya, masih ini plester dinding kayak gitu. Memang istilahnya kambing itu saya persiapin memang buat kebutuhan seperti itu mas. Jadi bisa buat kebutuhan yang agak besar mas ya? Itu artinya peternakan kambing yang sampean kelola ini sangat membantu ya mas ya untuk perekonomian keluarga nih sampean? Alhamdulillah membantu banget mas. Soalnya kan kebutuhan keluarga itu kan nggak ada yang tahu mas. Untuk kedepannya kan butuh ini butuh itu nggak tahu kita mas. Terus saya lihat kandangnya sampean ini rapi banget nih mas. Kira-kira estimasi habis berapa ini mas sampean buat kandang ini mas? Ini panjang kurang lebih 10 meter, sekitar 10 juta habisnya mas. Kayu milik sendiri apa borongan ini mas? Kayu alhamdulillah 10 juta itu saya kayu beli mas, beli di pohon, ngerjain, terus kandang saya bikin sendiri alhamdulillah. Soalnya ini juga kan dibantu juga mas, nggak saya sendirian, bantu adik sama keponakan 2 orang. Untuk kesibukan selain ternak kambing sampean sibuk apa mas? Kesibukan supir mas, supir mobil kecil pick up. Kalau bawa mobil nggak mesti mas, kadang 2 hari sekali baru pulang, kadang ya sehari pulang kayak gitu. Nah itu sampean nyopir itu nggak tiap hari bisa pulang mas. Terus yang rawat kambingnya siapa yang ngasih makan ini mas? Kalau pakan memang udah saya siapin mas, silase, daun singkong itu sama onggok. Kalau yang ngasih makan istri di rumah mas biasanya. Istri juga mau mengurus kambingnya mas ya? Iya mas, alhamdulillah.
Terus untuk pakan nih Mas, sampean onggo ini beli ya Mas ya? Iya. Terus daun singkongnya beli nggak Mas? Daun singkong alhamdulillah ada sedikit lahan Mas, mungkin sekitar 1/4 hektar lah saya tanemin singkong gitu. Itu 100% sampean ngambil daun singkong itu dari tanaman singkong yang sampean tanam itu sendiri Mas? Iya, kalau daun singkong kita ngambilnya nggak 100% langsung diambil semua, nggak Mas. Kita ambil sedikit dulu, bikin silase. Nanti kan daun singkong kan tumbuh lagi dia Mas. Kalau masih sekitar 3 bulan lah, sekitar 3 bulanan itu kan bisa disempali, disisain satu batangnya itu. Mas, ini kalau menurut pribadi nih sampean nih Mas, sebenarnya usaha di peternakan kambing ini sebenarnya menguntungkan apa enggak sih Mas? Kalau peternakan semua menguntungkan Mas, cuman tetap ada resikonya juga. Yang penting gimana caranya kita ngerawat aja Mas, kalau ternak itu Mas. Asalkan dengan serius ya Mas ya? Iya. Soalnya banyak yang bilang Mas, peternak kambing itu kalau pakan semuanya serba beli itu untungnya nipis katanya Mas. Iya, yang jelas menguntungkan. Kalau kita butuh kebutuhan mendesak kan bisa dijual 1-2 ekor kan, nggak harus semua dijual, nggak. Kalau kambing enaknya di situ Mas. Ini misal nih Mas, kalau teman-teman itu punya modal puluhan juta nih Mas, itu menurut sampean lebih baik disimpan berupa uang atau diinvestasikan ke peternakan kambing ini Mas, seperti sampean Mas? Kalau menurut saya ya, kalau versi saya dalam bentuk ternak Mas, kambing apa sapi kayak gitu. Soalnya kalau ternak itu makin tahun nambah Mas, nggak berkurang. Kalau disimpan bentuk uang paling cuma segitu-gitu aja Mas. Kalau kita ada kebutuhan paling malah kelong Mas. Kelong terus ya Mas ya. Terus ada juga yang menyimpan di bank. Kalau di bank kan setiap bulannya itu pasti berkurang Mas ya? Pasti Mas kalau di bank. Tapi kalau kambing kan pasti nambah Mas. Kambing, sapi itu pasti nambah. Nggak mungkin kalau ternak itu Mas berkurang. Cuman ya ada kendalanya. Kendalanya kan kalau kambing mati paling Mas, sakit kayak gitu. Pernah mengalami kendala seperti itu Mas? Kalau kendala seperti itu alhamdulillah belum, kalau mati belum alhamdulillah Mas. Cuman kalau kambing sakit udah. Terus cara mengatasinya sampean gimana itu Mas? Kalau sakit ya paling dikasih obat-obatan kayak gitu. Kalau saya obat-obatan tradisional Mas, nggak pernah pakai kimia. Ya lihat penyakitnya Mas. Kalau kembung segala macam masuk angin paling cuman saya kasih minyak goreng gitu. Oh gitu. Itu kalau keadaan kambingnya udah parah itu apakah bisa selamat itu Mas? Alhamdulillah dua kali selamat semua Mas. Sudah sembuh semua. Terus kalau untuk kambing mencret itu biasanya yang sampai amati disebabkan karena apa itu Mas? Kalau mencret itu biasanya pakan Mas, pakan terus cuaca juga bisa Mas mencret nih. Mas, ini saya lihat kandang kambingnya sampean ini pas menghadap sinar matahari pagi nih Mas. Ini secara kebetulan atau memang sampean buatnya itu disetting dari awal Mas? Memang udah direncanain Mas. Nah, soalnya kan kebetulan rumah saya kan juga menghadap ke matahari pagi. Nyesuaiin rumah aja Mas. Kalau kandang itu, kalau itu udah udah direncanain gitu. Terus untuk kohe nih Mas, kohe ini sampean gunakan sendiri atau sampean jual ini Mas? Kohe buat tanaman sendiri Mas, buat mupuk singkong. Mas, menurut sampean sebenarnya peternakan dan pertanian ini saling berkaitan gak sih Mas? Itu udah berkaitan Mas kalau itu Mas. Kalau orang tani nggak punya ternak itu ya rugi Mas. Kalau menurut saya, kalau bertani kan otomatis punya lahan Mas. Punya lahan itu kan bisa dimanfaatin, ditanemin rumput, daun singkong itu kan bisa buat pakan ternak Mas. Kalau kita nggak punya lahan,
ya susah juga Mas, semua pakan beli. Oke Mas Aris, ini saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan motivasi dan edukasi untuk kita semua. Semoga konten video ini bermanfaat untuk semua Mas. Amin. Semoga peternakan sampean ini menjadi banyak dan berkah barokah untuk keluarga sampean Mas. Amin. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.